Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Ayu Pratiwi dengan NIM 20525454002, Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah self-development atau pengembangan diri. Nah, baik semuanya, hari ini saya akan sedikit menceritakan buku yang telah saya baca, yaitu Better Than Before. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas salah satu bab dari buku Better Than Before, yaitu bab mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk sedikit mengulas mengenai buku Better Than Before. Nah, buku Better Than Before ini merupakan karya dari Gretchen Rubin yang diterbitkan pada tahun 2018. Nah, siapa sih Gretchen Rubin ini? Gretchen Rubin merupakan seseorang dengan latar belakang pendidikan hukum dan pernah bekerja menjadi staf administrasi seorang hakim. Nah, tetapi saat dia sedang bekerja menjadi staf administrasi seorang hakim, dia merasa bahwa ia sangat ingin menjadi seorang penulis dan dia merasa bahwa dia sangat menggebu-gebu untuk menjadi seorang penulis. Nah, pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Nah, untuk gambaran umum buku Better Than Before ini, buku Better Than Before mengidentifikasi setiap pendekatan yang mungkin berhasil dengan metode spesialnya, yaitu perpaduan atas riset-riset yang akurat dan cerita yang menarik. Jadi maksudnya, buku Better Than Before ini mengemas cerita-cerita atau menurut pengalaman-pengalaman kenalan dari Gretchen Rubin yang didukung oleh data-data riset yang dilakukan oleh Gretchen Rubin. Nah, buku ini fokus pada 4 area pembentukan kebiasaan, yaitu kebiasaan makan, kebiasaan tidur, aktivitas kerja yang berkaitan dengan manajemen waktu dan olahraga. Nah, menurut saya pribadi, yang menarik dari buku ini adalah usahanya untuk menemukan tips agar para pembaca bisa membentuk kebiasaan yang diinginkan dan meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan. Nah, tips-tips yang dikemas dalam buku Better Than Before ini biasanya berkaitan dengan bagaimana cara mengubah lingkungan, memberikan treat dan bukan memberikan reward, melakukan pairing, dan lain-lain. Nah, sang penulis Gretchen Rubin juga mengingatkan kita akan berbagai kecenderungan kita sebagai para pembaca untuk membenarkan kebiasaan buruk kita. Nah, maksudnya ketika kita melakukan kebiasaan buruk, kita tidak boleh denial, kita tidak boleh merasa tidak terima dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan. Jadi, Gretchen Rubin di sini mengingatkan kita untuk menerima kebiasaan buruk yang kita lakukan dan mengubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini saya akan membahas salah satu bab dari buku Better Than Before, yaitu mengenal diri sendiri. Nah, untuk mengubah kebiasaan kita dengan baik, untuk mengubah kebiasaan kita dengan sukses, kita harus mengenal diri sendiri dulu nih teman-teman. Karena kita juga harus menyadari bahwa sebuah strategi dalam mengubah kebiasaan itu tidak akan berhasil untuk setiap orang. Misalnya, salah satu strategi berhasil pada satu orang, maka strategi tersebut tidak akan berhasil pada setiap orang, karena setiap orang itu unik,
sangat berbeda satu sama lain. Jadi kita di sini ditegaskan untuk mengenal diri kita sendiri untuk mencari strategi tersebut, teman-teman. Nah, jika kita mengenal diri sendiri, kita akan dapat mengatur diri kita sendiri gitu. Dan, ketika kita mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain, eee, hal ini akan membantu kita untuk memahami, mereka dan, membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman kita harus mulai mengenal diri sendiri, dengan mengidentifikasi bagaimana perilaku kita dapat, mempengaruhi kebiasaan kita. Selanjutnya, di bab mengenal diri sendiri ini ada 2 subbab, yang dibawakan. Nih, yang pertama ada 4 tendensi, tendensi bawaan. Nah, 4 tendensi itu apa sih? 4 tendensi merupakan pengelompokan 4 jenis manusia dalam bagaimana sih cara memenuhi ekspektasinya. Ekspektasi itu apa yang manusia harapkan. Nah, ekspektasi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekspektasi eksternal. Ekspektasi eksternal itu, yaitu apa yang diharapkan orang lain kepada diri kita. Sebagai contoh misalnya kita, sedang berjalan ke, sebuah restoran yang ramai nih, orang-orang pada ngantri ya teman-teman. Nah, eee, orang kan pasti, berekspektasi, kepada diri kita pada saat itu untuk mengantri, untuk tidak membuat kegaduhan, nah seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada ekspektasi internal, yaitu apa yang kita harapkan dari, diri kita sendiri. Misalnya, saya berharap untuk, ke depannya ingin makan lebih sehat, atau olahraga lebih teratur di setiap minggu pagi, tidur lebih awal, dan lain-lain. Nah, 4 tendensi ini oh, eee, ada salah satu kutipan di dalam buku Better Than Before yang sangat saya suka, yaitu, "Saat bertemu orang dari kultur yang berbeda, barulah kau menyadari apa sebenarnya keyakinanmu." Dikutip dari George Orwell. Nah, balik lagi, apa aja sih 4 tendensi itu? Yang pertama ada upholder, questioner, obliger, dan rebel. Nah, saya akan membahas satu-satu, dari, masing-masing tendensi ini. Nah, yang pertama ada upholder. Upholder itu apa sih? Upholder ini adalah sekelompok orang yang merespon ekspektasi eksternal dan ekspektasi internal dengan hati. Nah, jadi si orang-orang upholder ini ingin tahu apa yang, diharapkan gitu dari mereka dan bagaimana cara untuk, mencapai ekspektasi tersebut. Lalu, eee, orang-orang upholder ini, kriterianya gimana sih? Kriteria orang-orang upholder ini yang pertama bisa saling mengandalkan. Maksudnya, orang lain bisa mengandalkan upholder dan upholder juga bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, orang upholder ini mengarahkan diri mereka sendiri dan tidak mempunyai masalah dalam memenuhi komitmen, menjaga resolusi, atau memenuhi tenggat waktu. Nah, yang kedua, menurut orang upholder, memenuhi ekspektasi adalah suatu kewajiban. Nah, mereka ini memiliki insting yang kuat untuk mempertahankan diri dan ini sangat membantu mereka dalam, melindungi mereka dari tendensi mereka dalam memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, yang ketiga, orang-orang upholder seringkali mengalami kesulitan saat ekspektasinya tidak jelas. Maksudnya, mereka dapat merasa tidak enak gitu saat mengetahui bahwa mereka, misalnya melanggar peraturan, padahal meskipun, peraturan itu sebenarnya nggak penting gitu, kecuali orang-orang upholder ini punya, alasan yang kuat untuk melakukannya. Terus yang keempat, karena upholder ini, orang yang sangat taat, jadi terkadang, orang-orang upholder ini berlebihan dalam menaati peraturan. Lalu yang terakhir, upholder ini, relatif mudah dalam membangun kebiasaan karena, eee,
upholder ini cenderung disiplin. Lalu yang kedua ada kuesioner. Nah, sekelompok orang dalam kubu kuesioner ini selalu mempertanyakan semua ekspektasi dan mereka hanya akan memenuhi ekspektasi yang dianggap benar. Nah, jadi si kuesioner ini hanya akan merespon sebuah ekspektasi jika mereka dapat menyimpulkan bahwa ekspektasi tersebut masuk akal gitu. Ketika ekspektasi tersebut tidak masuk ke logika mereka, mereka nggak akan ngerespon gitu ekspektasi tersebut. Nah, orang-orang dalam kubu kuesioner juga termotivasi dalam alasan yang masuk akal atau setidaknya apa yang mereka percayai sebagai alasan yang masuk akal gitu. Nah, tapi sebenarnya kuesioner terkadang bisa terlihat seperti orang yang eksentrik. Maksudnya mereka bisa saja menolak pendapat para ahli jika tidak sesuai kesimpulan mereka sendiri. Nah, jadi inilah yang harus dihati-hatiin sama orang-orang, sekelompok orang di kubu kuesioner. Nah, kriteria orang kuesioner itu gimana sih? Yang pertama, mereka termotivasi oleh akal, logika, dan keadilan. Jadi mereka orang-orang yang mengutamakan logika mereka, yang mengutamakan akal mereka dalam melakukan segala hal. Nah, yang kedua, orang-orang kuesioner ini menolak menaati aturan yang semaunya sendiri. Contohnya nih, misalnya dia akan menyeberang jalan, tapi dia akan menyeberang jalannya di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya bukan di zebra cross yang seharusnya menjadi tempat penyeberangan jalan. Pokoknya asal tidak ada kendaraan yang melintas gitu. Nah, tapi yang ketiga, orang-orang kuesioner ini juga suka membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik. Maksudnya, orang-orang kuesioner ini karena mereka mengandalkan akal logika mereka sangat mempertimbangkan segala keputusan yang akan mereka buat dan mereka cenderung membuat kesimpulannya sendiri. Nah, lalu orang-orang kuesioner ini juga beberapa mirip dengan orang-orang upholder, maksudnya mereka mudah dibujuk untuk mengikuti aturan. Tetapi beberapa orang juga lebih mirip dengan rebel. Nah, mereka lebih sulit diminta untuk menaati aturan. Nah, yang ketiga ada obliger. Nah, obliger ini merespon ekspektasi eksternal dengan senang hati, tetapi kesulitan dalam memenuhi ekspektasi internal. Nah, orang-orang dalam kubu obliger ini sangat baik dalam mencapai keinginan dan tenggat waktu dari pihak luar. Dan mereka juga sangat berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Orang-orang obliger ini merupakan rekan kerja, anggota keluarga, dan teman yang hebat. Nah, bagaimana sih kriteria orang obliger? Nah, yang pertama, termotivasi oleh akuntabilitas pengawasan dari orang lain. Jadi mereka itu cara mereka bekerja itu tergantung dari orang lain. Nah, misalnya harus ada deadline-nya atau mereka tanggung jawab dalam suatu tim. Nah, tapi terkadang obliger ini sulit gitu untuk memotivasi diri sendiri untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi mereka cenderung tergantung kepada penilaian orang lain. Nah, yang kedua, orang-orang obliger ini lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Jadi mereka terkadang terlalu mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Bahkan mereka mempunyai moto bahwa janji pada orang lain itu tidak bisa dilanggar gitu. Tapi janji pada diri sendiri itu bisa. Itu. Selanjutnya, orang-orang obliger ini menciptakan cara cerdas untuk menciptakan akuntabilitas eksternal.
Jadi misalnya ada seseorang, dia ingin menonton pertandingan basket, tapi di perjalanan mungkin dia kayaknya nggak jadi pergi deh saat sendiri ya. Tapi ketika dia bersama orang lain, dia mengajak orang lain untuk membeli tiket pertandingan itu, ya dia akan nonton gitu. Karena itu balik lagi ke yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa mereka itu melakukan segala sesuatu hal bergantung pada orang lain. Jadi mereka menciptakan cara cerdas untuk mereka ingin melakukan sesuatu itu kepada orang lain gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan menjadi seorang panutan. Nah, para obliger ini biasanya sering menjadi panutan orang-orang di sekelilingnya, karena obliger ini dipandang baik gitu di lingkungannya. Nah, lalu beban ekspektasi orang lain terkadang membuat kelelahan. Karena beban ekspektasi orang lain terkadang membuat kelelahan karena orang-orang obliger ini sulit untuk menolak orang lain gitu, sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir, orang-orang obliger ini sulit membentuk kebiasaan baik untuk dirinya sendiri. Maksudnya, bagi mereka ini kuncinya adalah tanggung jawab dari orang lain gitu. Ketika orang lain memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, ya mereka akan lakukan gitu. Tapi ketika mereka nggak punya dorongan dari orang lain, mereka akan sulit untuk membentuk kebiasaan baik atas dasar kemauan dari diri sendiri. Nah, yang terakhir, tendensi yang terakhir ada rebel. Sekelompok orang rebel ini dia menentang semua ekspektasi secara lahir batin gitu. Jadi kayak dia nggak akan mengikuti apapun yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Nah, orang-orang dalam kubu rebel ini memilih untuk bertindak berdasarkan pilihan dan kebebasan gitu. Nah, mereka juga menentang semua jenis kontrol, misalnya termasuk kontrol diri sendiri dan menikmati peraturan serta ekspektasi yang merendahkan. Pokoknya orang-orang rebel ini ya mereka bertindak semau mereka gitu. Nah, bagaimana sih ini kriteria orang-orang rebel ini seperti apa? Orang rebel ini bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka cenderung bekerja untuk diri mereka sendiri. Itu. Yang kedua, rebel ini menilai tinggi pada proses yang dia tentukan sendiri jalannya. Ketika dia sudah memilih suatu proses, maka dia akan menghargai proses yang dia pilih gitu. Walaupun proses itu berbeda dengan orang lain di sekelilingnya. Nah, sampai-sampai ada kutipan yang mengatakan bahwa orang-orang rebel ini lebih suka melakukan tugas yang ingin mereka selesaikan daripada yang ditugaskan untuk saya. Jadi mereka cenderung menyelesaikan tugas yang emang mereka ingin kerjakan gitu. Mereka tidak suka dituntut oleh tugas dari orang lain. Nah, yang selanjutnya, aset terbesar dari rebel ini adalah suara mereka yang berbeda pendapat. Nah, terkadang kan banyak banget nih orang-orang yang takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, makanya ini menjadi aset terbesar dari sekelompok orang rebel gitu, karena mereka mampu untuk membuat pendapat yang baru sesuai dengan pemikiran mereka sendiri gitu. Mereka tidak mempedulikan orang lain, mereka tidak mempedulikan pendapat-pendapat orang lain, mereka tidak mempedulikan pemikiran orang lain. Yang penting saya mengutamakan pendapat saya gitu, sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, lalu orang rebel ini sering membuat orang lain frustasi.
karena orang rebel ini sulit untuk diminta melakukan apapun. Bahkan seringkali melakukan hal yang sebaliknya. Jadi misalnya kita minta tolong kepada orang rebel, mau minta tolong untuk melakukan A misalnya. Nah, orang rebel ini terkadang mereka tidak melakukan apa yang kita minta tolong gitu. Bahkan mereka kadang melakukan hal B. Jadi kebalikan dari apa yang kita minta tolong. Nah, jadi cara terbaik dari melawan anak rebel ini adalah dengan memberinya informasi untuk membuat keputusan, menunjukkan masalahnya sebagai suatu pernyataan yang dapat dia jawab sendiri, dan membiarkan dia membuat keputusan dan bertindak tanpa harus diberitahu. Jadi, ketika orang rebel mempunyai masalah, ya udah serahkan aja ke mereka gitu. Serahkan aja ke mereka. Lalu orang rebel ini juga terkadang frustasi pada diri mereka sendiri karena mereka tidak bisa mengatakan pada dirinya sendiri apa yang harus dia lakukan gitu. Tapi di sisi lain, orang-orang rebel ini sangat terampil dalam menyalurkan energi mereka dengan cara-cara yang membangun. Nah, yang terakhir, secara umum, orang-orang rebel ini suka menentang kebiasaan dan suka membuat keputusan setiap hari. Nah, sekian 4 tendensi yang telah saya rangkum dari buku Better Than Before. Nah, secara umum, untuk info tambahan, secara jumlah, kebanyakan orang masuk dalam kategori obliger atau kuesioner. Jadi sedikit banget nih orang-orang yang masuk ke upholder dan rebel. Lalu, informasi tambahan yang kedua, apapun tendensinya, dengan pengalaman dan kebijaksanaan, aspek-aspek negatif yang ada dalam tendensi tersebut bisa kok kita kurangi. Lalu, informasi tambahan yang ketiga, jika seorang rebel berada dalam sebuah hubungan yang panjang, maka pasangannya adalah obliger, karena hanya obliger sebagai orang yang suka menyenangkan orang lain dan yang bisa bertahan dengan rebel yang tidak memenuhi ekspektasi siapapun kecuali dirinya sendiri. Yang terakhir, apapun tendensinya teman-teman, semua orang tidak ingin selalu dikontrol orang lain. Jadi meskipun upholder ini taat atau kita bandingkan dengan rebel yang tidak taat, mau apapun tendensinya, tidak ada orang yang ingin dikontrol oleh orang lain gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, subbab yang kedua ada solusi berbeda bagi tiap orang. Perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan di sini maksudnya di dalam subbab ini menceritakan mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dunia ini gitu. Jadi ada yang bilang bahwa dunia ini terdiri dari 2 jenis orang. Yang pertama, mereka yang membagi dunia menjadi 2 jenis manusia dan mereka yang tidak. Nah, di dalam subbab ini diceritakan bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Beberapa memiliki kebiasaan untuk bangun sangat pagi atau bekerja hingga larut malam. Beberapa orang juga memiliki kebiasaan untuk hidup dengan menunda-nunda tanpa henti atau bekerja dengan waktu yang sesuai ditentukan. Beberapa orang juga memiliki kebiasaan untuk bekerja dalam keheningan atau bekerja di tengah sibuknya aktivitas. Tapi intinya dari subbab ini tidak ada formula ajaib, bahkan tidak untuk kita sendiri, tidak juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan membuat diri sendiri menjadi lebih kreatif dan produktif dengan meniru kebiasaan orang lain. Bahkan kebiasaan orang-orang jenius sekalipun. Jadi teman-teman, kita harus tahu sifat kita sendiri dan kita harus mencari tahu juga nih kebiasaan apa yang paling sesuai dengan kepribadian kita. Oke, teman-teman, itu thank you. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton.
Mohon maaf bila ada salah kata atau misalnya salah, tindakan, eee, karena kesempurnaan itu bukan milik saya, kesempurnaan, milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, teman-teman semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.